Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan masuk ke materi chapter 1 dari buku yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, yaitu Hongren Cost Accounting, a Managerial Emphasis, ya. Jadi penekanannya pada manajerialnya. Nah, kenapa saya menggunakan buku ini? Karena nanti akuntansi biaya itu sifatnya luas. Kalau untuk penekanan pada perhitungan, nanti ada mata kuliah khusus, mata kuliah akuntansi biaya, masalah-masalah khusus ya. Di sana akan lebih banyak dibahas tentang praktek dan penerapan akuntansi perhitungan akuntansi biaya. Oke, kita masuk ke chapter 1, The Manager and Management Accounting. Apa tujuan dari kita belajar akuntansi biaya pada chapter 1 ini? Yaitu agar bisa membedakan financial accounting dan management accounting, ya. Lalu bisa memahami bagaimana manajemen akuntan membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategik. Describe dapat menjelaskan fungsi bisnis dalam value chain dan mengidentifikasinya dimensi dari customer performance dan company perusahaan, apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu ya. Yang keempat adalah explain, menjelaskan 5 langkah dalam proses pembuatan keputusan dan perannya dalam manajemen accounting. Yang kelima, mendeskripsikan 3 guideline dari manajemen accounting dalam support manager, ya. Dalam mensupport manager itu bagaimana guideline manajemen akuntannya. Yang keenam, mengerti atau memahami bagaimana manajemen accounting menyesuaikan dalam organisasi, dalam struktur organisasi. Sedangkan yang ketujuh, understand, memahami bagaimana profesional etik, ya, arti dari etika profesional untuk manajemen akuntan. Oke, kita masuk ke accounting discipline overview. Manajemen accounting, ya. Measure, mengukur, menganalisa dan melaporkan financial report dan non-financial informasi. Jadi laporan yang bersifat keuangan atau non-keuangan yang dapat membantu manajer dalam membuat suatu keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen accounting need not be GAAP compliant gitu ya. Jadi manajemen accounting itu dia tidak harus sesuai dengan GAAP. Manager itu menggunakan informasi manajemen accounting untuk apa? Untuk mengembangkan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi. Lalu untuk mengkoordinasikan desain production, marketing, keputusan marketing, dan mengevaluasi performance dari perusahaan. Nah, sekarang financial accounting dan cost accounting, ya. Kalau financial accounting itu fokusnya pada laporan keuangan kepada external party seperti investor, pemerintahan, bank, supplier gitu kan, lalu berdasarkan pada GAAP. Sedangkan cost accounting itu mengukur, menganalisa dan melaporkan hal-hal laporan yang sifatnya finansial dan finansial, ya, informasi yang sifatnya finansial dan non finansial yang terkait dengan cost, ya, using yang menggunakan resources suatu perusahaan atau organisasi. Today, saat ini
most ya, dari accounting profesional itu perspektifnya terhadap cost informasi ini adalah bagian dari informasi-informasi yang digunakan untuk membuat keputusan oleh manajemen. Karena itu distinction between the two, perbedaan dari kedua hal ini sebenarnya tidak begitu terwakili pada PPT ini, namun kita akan langsung saja lihat ke tabel berikut ini bagaimana perbedaannya. Teman-teman bisa lihat di bukunya atau di sini di PPT ini, manajemen accounting dan financial accounting ya. Kita bisa lihat perbedaannya dari tujuannya. Manajemen accounting itu membantu manajer untuk membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan financial accounting communicate an organization financial position. Jadi dia cenderung untuk investor, bank, regulator, pemerintahan, dan pihak-pihak luar perusahaan lainnya ya. Sedangkan kalau manajemen accounting lebih ke internal. Lalu primary pengguna utamanya siapa gitu ya. Kalau manajemen accounting itu manajer perusahaan, kalau financial accounting itu adalah external user. Lalu fokus dan penekanannya kalau manajemen accounting ini untuk future dari oriented dia ya. Sedangkan financial accounting kan past oriented karena dia berdasarkan data-data keuangan perusahaan. Lalu aturannya, kalau manajemen accounting itu dia fokus pada internal measure and report. Jadi dia pada ukuran-ukuran internal dan laporan-laporan, namun dia tidak berdasarkan GAAP ya, karena yang berdasarkan GAAP adalah financial statement. Dia harus sesuai dengan standar pelaporannya. Nah, lalu time span and type of report. Nah, sedangkan kalau manajemen accounting ini sifatnya jangka panjang, varies from hourly information to 15 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi dia sifatnya ya selama kapanpun manajemen itu membutuhkan, dia ada informasi baik bersifat finansial atau non finansial. Sedangkan kalau financial accounting itu ada waktunya, bisa annual, quarterly gitu ya, bisa jadi sifatnya tertentu, sudah dipastikan dia setahun sekali atau quarterly. Sedangkan behaviornya designed to influence the behavior of manager. Jadi dia didesain disesuaikan dengan perilaku dari manajer dan employees-nya. Sedangkan kalau financial accounting ini dia berdasarkan pada financial report result-nya ya. Jadi dia tidak berdasarkan seperti manajemen accounting yang didesain untuk menyesuaikan dengan perilaku manajer dan pegawai gitu. Karena dia ada aturan-aturan yang harus diikuti kalau financial accounting. Oke. Sampai di sini kita lanjut ke, tidak semuanya akan saya jelaskan karena ini cukup panjang, saya ambil poin-poinnya ya. Nah, manajemen accounting ini, informasi-informasi yang dihasilkannya akan membantu manajer dalam memformulasikan strategi ya, by answering, dengan menjawab pertanyaan seperti who are our most important customer, siapa sih customer kita yang paling penting ya. Nah, itu mereka informasi-informasi itu dibutuhkan manajemen untuk membuat suatu keputusan. Lalu what is the bargaining power, jadi mereka bisa mengetahui bagaimana kekuatan bargain dari customer itu, supplier gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti ini yang diberikan informasinya yang diberikan oleh manajemen akuntan. Sekarang kita value chain dan supply chain analysis adalah sebagai faktor kunci sukses. Creating value, menciptakan nilai, adalah
important part, jadi adalah hal yang penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi ya. Value nilai ya, is the usefulness a customer gain from a company products or service. The entire customer, keseluruhan customer, pelanggan, pengalaman dengan keseluruhan pelanggan ini menentukan value dari the value of customer derived from a product. Jadi dia ada pengalamannya dengan customernya ini menentukan nilai the value of a customer derived from a product. Jadi dia bagi produknya nanti akan seperti apa, dia mendapatkan informasi ini untuk memperbaiki value-nya gitu ya, menciptakan value itu karena adalah penting ya. Ini dia bilang is an important part of planning and implementing strategi. Nah, dengan bagaimana sih value chain itu dia terdiri dari apa aja? Nah, ini dengan research and development, design of product dan proses, production, marketing, distribusi, customer service. Nah, itu terdiri dari itu ya, value chain itu. Sedangkan ilustrasinya seperti ini, ada research and development, design, product and process, production, marketing, distribusi, dan customer service ya. Kalau saya pernah mengikuti suatu workshop ya tentang bagaimana bisnis saat ini itu adalah customer oriented. Jadi customer. Tambah lagi dengan saat ini sudah memasuki kita revolusi industri 4, kita dimanfaatkanlah teknologi informasi itu bagaimana bisa menservis customer ini, karena kita value ya, bersaing dengan banyak perusahaan lainnya. Jadi siapa yang bisa memberikan terbaik pada customernya akhirnya yang menang gitu ya, dengan bantuan teknologi informasi kalau saat ini. Nah, sekarang CRM, Customer Relationship Management. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sini karena ini bahasa Inggrisnya juga tidak susah ya, mudah dimengerti. CRM adalah suatu strategi that integrate ya, menyatukan people dan teknologi in all business function to deepen relationship with customer, partner, and distributor. Jadi dia adalah suatu strategi yang menyatukan orang dan teknologi dalam semua fungsi bisnis untuk memperdalam relasi antara customer, partner, dan distributor. Jadi CRM inisiatif ini use teknologi to coordinate all customernya dalam facing activity ya, dalam melakukan aktivitasnya dan mendesain produknya untuk to add product to customer ya, untuk customernya gitu. Nah, di sini juga masih ada keterangan tambahan lagi dari supply chain analysis. Nah, kalau supply chain analysis itu adalah bagian dari value chain tadi ya, karena dia these two fungsi together, fungsi ini bersama-sama dikenal sebagai the supply chain. Production and distribution are the part of the value chain ya. Sedangkan associate with production and delivering a product or service, these two function, production and distribusi maksudnya ya, dikenal sebagai supply chain. Dia supply chain itu menggambarkan flow of good, arus dari barang, layanan, dan informasi dari sumber-sumber material, service, layanan, dan informasi ya, tentang dan aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ini gambaran tentang supply chain, dapat teman-teman lihat di sini ada di gambar 1.3. Nah, lalu key success factor lain. Customer want company to use the value chain and supply chain to deliver improving levels of performance when it comes to several. Nah, jadi cost dan efisiensi, kualitas, time, innovation, dan sustainability ya.
Oke, sekarang kita masuk ke decision making, planning and control. Di sini ada 5 step decision making process. Mengidentifikasi problem, mendapatkan mencari informasi. Ketiga, make prediction, memprediksikan tentang masa yang akan datang seperti apa. Make decision, membuat keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Yang kelima adalah implement the decision, mengimplementasikan suatu keputusan, mengevaluasinya dan mempelajarinya. Ya, itu adalah 5 step decision making process. Planning and control system. Oke, teman-teman nanti bisa baca sendiri ini ya, planning dan control system itu apa. Planning itu terdiri dari apa? Selecting an organization goal dan strategi, ya, memilih tujuan dan strategi organisasi, memprediksi result under various alternative. Lalu kontrol, nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Ini mudah, bahasa Inggrisnya sangat mudah kalau menurut saya. Nanti teman-teman bisa tanyakan mana yang kurang jelasnya di mana, bisa masuk ke forum diskusi dan bisa ditanyakan ya. Nah, di sini bagaimana teman-teman bisa melihat struktur organisasi dari manajemen akuntan. Di mana dia gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atas itu adalah Chief Executive Officer atau CEO, lalu CFO, di situ ada Board of Director, lalu di bawahnya itu Controller, Tax, Treasury, Risk Management, Investor Relations, Strategic Planning, Internal Audit. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat manakah di manajemen akuntan itu berada, nanti saya jadikan tugas ya, di mana posisi manajemen akuntan dalam suatu organisasi. Manajemen accounting beyond the number. The successful management akuntan, ya, suksesnya manajemen akuntan itu ditekankan pada beberapa skill dan karakteristik, ya, that reach well beyond basic analytic ability. Jadi dia berdasarkan kemampuan analitikalnya ya. Sebagai contoh, seorang manajemen akuntan itu harus work well in cross functional team dan as a business partner. Dia harus bisa bekerja dengan baik di cross fungsi yang berbeda gitu ya.